Ya, lupus ini dikenal sebagai penyakit seribu wajah karena gejalanya ini bisa sangat variatif sekali. Penyakit lupus ini adalah salah satu penyakit autoimun. Ya, semua organ dari luar, dari mulai kulit sampai ke organ yang paling dalam, itu semua bisa terkena oleh penyakit ini. Ya, tapi pada lupus ataupun penyakit autoimun lain, genetik itu ada peranannya sebagai kerentanan. Jadi kalau di anggota keluarganya memiliki suatu penyakit autoimun apapun, pada anggota keluarga yang lain ini punya resiko lebih besar untuk terjadi kondisi autoimun. Kalau lupus merupakan suatu penyakit autoimun yang umumnya timbul pada usia yang muda, ya. Jadi seringnya ini pada usia-usia dekade 2 lah, sekitar 20 tahun, 30 tahun, ya, dan memang lebih sering pada wanita dibandingkan pada pria. Tapi kalau untuk gejala-gejala yang khas nih, ya biasanya sih kalau yang khas itu bisa berupa ruam kulit. Ruam kulit yang khas itu adalah ruam kulit yang di wajah, di pipi, atau kita bilangnya butterfly rash, ya, jadi bentuknya seperti kupu-kupu. Keluhan lain yang cukup sering itu adalah nyeri-nyeri persendian. Ya, kemudian gejala yang lain yang mungkin harus kita waspadai adalah adanya gangguan fungsi ginjal di usia muda. Jadi pengobatan utamanya itu adalah menggunakan terapi imunosupresan supaya peradangannya ini tidak aktif. Pada kondisi-kondisi tertentu, kadang memang ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, seperti misalnya plasmaferesis. Pada kasus-kasus dengan lupus yang terkena pada darah, yaitu lupus yang mengenai trombosit atau mengenai anemia hemolitik, ya. Target utamanya tentu mencapai remisi secepat mungkin. Berapa lama kita bisa mencapai remisi itu akan sangat berbeda tiap pasien, ya. Kemudian juga tergantung pada derajat berat organ yang terkenanya. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Gantira, spesialis penyakit dalam. Saya dokter spesialis penyakit dalam bagian reumatologi di Mandaya Royal Hospital Puri. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai salah satu penyakit autoimun yang cukup banyak di Indonesia, yaitu mengenai lupus erythematosus sistemik. Ya, lupus ini dikenal sebagai penyakit seribu wajah karena gejalanya ini bisa sangat variatif sekali, walaupun ada beberapa gejala yang memang khas untuk lupus, ya. Kemudian penyakit lupus ini apa? Penyakit lupus ini adalah salah satu penyakit autoimun. Karena dari terminologi penamaannya ini adalah sistemik, jadi bisa kena pada seluruh organ tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, semua organ dari luar, dari mulai kulit sampai ke organ yang paling dalam, ya, darah, pembuluh darah, ya, itu semua bisa terkena oleh penyakit ini. Ya, jadi beda mungkin dengan penyakit herediter. Herediter itu yang langsung diturunkan, ya, tapi pada lupus ataupun penyakit autoimun lain, genetik itu ada peranannya sebagai kerentanan. Jadi kalau di anggota keluarganya memiliki suatu penyakit autoimun apapun, pada anggota keluarga yang lain ini punya resiko lebih besar untuk terjadi kondisi autoimun. Bisa autoimun yang sama, bisa juga autoimun yang berbeda. Kalau lupus merupakan suatu penyakit autoimun yang umumnya timbul pada usia yang muda, ya. Jadi seringnya ini pada usia-usia dekade 2 lah, sekitar 20 tahun, 30 tahun, ya, dan memang lebih sering pada wanita dibandingkan pada pria. Beberapa juga timbul pada usia yang jauh lebih muda atau pada anak-anak, ya, dan kemudian bisa menetap sampai ke usia dewasa. Tapi untuk lupus ini sangat jarang sekali ditemukan pada usia yang lanjut. Tapi kalau untuk gejala-gejala yang khas nih, ya biasanya sih kalau yang khas itu bisa berupa ruam kulit. Ruam kulit yang khas itu adalah ruam kulit yang di wajah, di pipi, atau kita bilangnya butterfly rash, ya, jadi bentuknya seperti kupu-kupu. Keluhan lain yang cukup sering itu adalah nyeri-nyeri persendian, ya. Kemudian gejala yang lain yang mungkin harus kita waspadai adalah adanya gangguan fungsi ginjal di usia muda. Ya, kita harus curigai kemungkinan penyebabnya karena autoimun dan paling banyaknya biasanya karena lupus.
Oke, untuk lupus karena merupakan suatu penyakit autoimun, jadi pengobatan utamanya itu adalah menggunakan terapi imunosupresan. Jadi obat yang kita pakai untuk mengatur si proses penyakitnya supaya peradangannya ini tidak aktif. Ya, untuk pilihan imunosupresan pada lupus ini juga sangat banyak dan beragam dan sangat berbeda sekali nanti pemilihannya tergantung pada organ mana nih yang diserang oleh si lupusnya. Pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk pemberian obat-obatan untuk mensupresi sistem imun, tapi memang kita butuhkan untuk mengontrol aktivitas peradangan dari lupusnya, kadang memang ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, seperti misalnya plasmaferesis. Ini biasanya kita gunakan kepada pasien-pasien misalnya yang menderita lupus yang flare, tapi juga pada saat itu ada infeksi sehingga kita tidak bisa memberikan terapi supresi imun. Atau pada kasus lain misalnya pada kasus-kasus dengan lupus yang terkena pada darah, yaitu lupus yang mengenai trombosit atau mengenai anemia hemolitik ya. Pada kondisi tertentu kadang kita bisa menyarankan untuk terapi plasmaferesis. Target utamanya tentu mencapai remisi secepat mungkin. Berapa lama kita bisa mencapai remisi itu akan sangat berbeda tiap pasien ya, kemudian juga tergantung pada derajat berat organ yang terkenanya ya. Mungkin untuk organ-organ yang tidak terlalu mayor, tidak terlalu besar ya, mencapai remisinya akan jauh lebih cepat. Misalnya pada lupus yang hanya terkena kulit saja ya, otomatis dia mencapai remisi akan jauh lebih cepat nih dibandingkan dengan pasien-pasien lupus yang terkena organ-organ besar seperti misalnya ginjal atau mengenai organ saraf ya. Kemudian bagaimana untuk mencapai remisi ya, tentu perlu untuk kepatuhan berobat. Memang perjalanan untuk pengobatan lupus ini sangat panjang ya. Jadi biasanya akan terkendala karena pengobatan yang panjang adalah burnout dari pasien maupun juga dari caregiver ya, untuk membantu proses perjalanan pengobatannya ini. Tapi yang patut kita ingat, semakin kita tidak mau mengobati lupus ini, justru kerusakan organnya akan semakin luas ya, dan otomatis juga akan lebih buruk dampaknya pada si pasien dan juga pada keluarga. Jadi jika memang terdiagnosis lupus ya, mohon bisa didukung supaya bisa pengobatan serutin mungkin pada kondisi-kondisi awal sehingga nanti tidak ada komplikasi-komplikasi jangka panjang ya. Karena kalau pasien-pasien lupus yang sudah mencapai remisi banyak kok yang bisa tetap beraktivitas ya dengan baik tanpa harus banyak mengalami flare up yang mengganggu untuk aktivitasnya sehari-hari.